Iya, di depan ibu-ibu biar terlihat oleh rekaman. Iya, biar kelihatan. Ya. Boleh di sini buat Ini Bu Sylvie. Enggak, Eci di sini. Eci lagi jadi operator. Berarti saya di sini ya. Iya, boleh. Ayo teh ngerapin dulu teh. Atau di sini tempat Bu Dini. Iya. Bu Sylvie. Ada karena enggak akan dimarahin. Ini Eci. Ada dua. Sini sama sini. Ini nyorot yang di sini. Iya. Eci yang bukan di sini. Eci. Ya. Ada dua kan ini ada ibu kan? Iya, 3 sama HP Bu. Di belakang Bu Susi. Oh, kelihatan. Ini Bang kelihatan ada dua. Mbak Dewi, Bu Endah, tuh. Ada ya. Kakak di sini kakak. Iya, apa ada dari laptop juga. Enggak apa-apa, yang penting kelihatan. Ada di sini buktinya. Kelihatan dari sana. Oh, ada bisa. Ya. Ada tuh. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru hebat untuk waktu dan kesempatannya. Hari ini saya akan mempresentasikan atau berbagi praktik baik untuk aksi nyata diseminasi disiplin positif di SMP Negeri 8 Cilegon. Sebelum melangkah ke materi, ada baiknya kita untuk menyepakati kesepakatan forum diskusi kali ini ya. Next. Nah, di sini ada kesepakatan forum diseminasi. Yang pertama itu menghargai siapapun. Yang kedua menjadi pendengar yang baik. Nah, selanjutnya boleh Bapak Ibu untuk kita sepakati kesepakatan kegiatan hari ini. Ada yang mau menambahkan? Cukup. Apa? Di sini ada 5 ya. Mengikuti kegiatan dengan bahagia. Mengikuti kegiatan dengan bahagia. Ada lagi? Mungkin silent ya, silent handphone. Mode dering untuk handphonenya. Yang ketiga, mengikuti kegiatan dengan bahagia. Selanjutnya kesepakatannya yaitu mode dering untuk gawai. Ya, mode silent. Yang kelima, ada lagi? Kesepakatan waktu. Ya, waktu kita ada waktu 1 jam untuk saya melakukan aksi nyata ini, diseminasi ini. Oke, setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju, alhamdulillah. Selanjutnya, nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada yuk senyum selama 30 detik. Jadi kegiatannya Bapak Ibu saling berhadapan dengan rekan sebelahnya, dengan teman di depannya, atau yang di belakangnya juga boleh. Silahkan saling berhadapan dan memberikan senyum termanisnya, senyum terindahnya. Hai, gitu ya, senyum yang manis selama 30 detik. Ya, senyum yang manis untuk temannya, untuk rekannya, untuk rekan guru-guru hebat. Oke, sudah. Terima kasih Ibu-ibu atas senyum yang indahnya, senyum yang manisnya.
Kenapa kita harus senyum dengan teman, dengan rekan sebelah kita, dengan teman kerja kita gitu ya. Ini juga memberikan hal positif gitu. Jadi dengan senyum akan memberikan atau menimbulkan suasana positif, suasana yang baik ya, suasana yang menenangkan gitu ya. Beda kalau kita misalkan cemberut ke temen gitu ya, terus apa-apa manyun gitu, aduh tanggapan dari rekan kita akan berbeda seperti itu. Terima kasih atas senyum manisnya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, nah sebelum ke materi juga di sini ada ice breaking. Boleh silakan dilihat layarnya. Di sini ada ice breaking tebak gambar. Nah, di situ ada gambar naga, ada gambar meja, dan ada huruf H. Siapa yang bisa menjawab? Oke. Naga hilang hurufnya, huruf nanya. Meja hilang huruf menya. Tinggal H jadinya gajah. Oke, beri tepuk tangan untuk Bu Silvi. Ada satu lagi ice breakingnya. Siapa cepat yang bisa menebak apa dari gambar ini? Ada yang bisa? Oke, silakan. Bu Yulia. Lari jadi H, jadikan hari. Ya. Madu, D-nya dicoret ya? Jadi malu. Mau. Salah. Harimau. Harimau. Oke, beri tepuk tangan untuk Bu Yuli. Harimau. Jadi ice breakingnya tadi gajah dan harimau. Oke, next selanjutnya ya kita akan memasuki materi. Assalamualaikum, halo Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Armi Pujiwiranti, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Cilegon, Provinsi Banten. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan fokus ada di kegiatan ini ya Bapak Ibu. Kita akan memasuki ke materi pertama, yaitu tentang seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Untuk itu akan saya perjelas di slide-slide selanjutnya. Yang pertama, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi, untuk penerapan disiplin positif pada diri ini, kita tidak melibatkan lingkungan sekitar atau eksternal ya. Jadi berdasarkan motivasi yang ada pada diri sendiri. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Ada apa aja ya? Hal-hal yang memotivasi seseorang melakukan kegiatan atau suatu tindakan gitu ya. Nah, ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motif kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, nah di sini ada keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid gitu ya. Jadi membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini harus ada kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi setelah membuat keyakinan kelas dengan pernyataan-pernyataan yang mudah dipahami oleh murid gitu ya, kemudian harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, di sini Arni akan membagikan praktik baik yang sudah Arni lakukan mengenai keyakinan kelas. Slide ininya, ya. Nah, di sini juga aksi nyatanya Arni jadikan sebagai pemenuhan aksi nyata PNM mengenai budaya positif. Keyakinan kelas nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama lepas dari latar belakang suku, bangsa, dan agama. Kemudian menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, yaitu intrinsik tadi, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan. Fungsi dan guna keyakinan kelas membentuk karakter yang positif pada murid melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, guru, dan murid. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari diri murid sendiri. Nah, di sini ada cara membuat keyakinan kelas ya. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan seluruh warga kelas, yaitu antara murid dan guru. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga muatan singkat, mudah dipahami oleh seluruh warga kelas. Kemudian menggunakan kalimat positif untuk menyusun keyakinan kelas ini harus menggunakan kalimat positif. Selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yaitu di lingkungan sekolah kita ya Bapak Ibu. Perilaku adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan, tetap sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah kita. Di sini ada langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, membuat ruang diskusi antara guru dan murid tadi. Selanjutnya mencatat, di mana di sini Arni mempersilahkan gitu murid untuk mengungkapkan pendapatnya tentang hal-hal yang perlu disepakati di dalam kelas. Kemudian merumuskan keyakinan kelas itu secara bersama antara guru dan murid. Kemudian ditinjau oleh guru apakah kata-katanya positif, apakah kata-katanya sudah baik gitu ya. Kemudian membuat pernyataan keyakinan, lalu dihias pada sebuah media dan dipajang di tempat yang terlihat oleh murid dan seluruh warga kelas gitu ya. Nah, ini dokumentasi membuat keyakinan kelas 8C saat itu, di mana setiap murid memberikan pendapatnya tentang kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas gitu ya. Jadi satu-satu murid maju untuk menuliskan pendapatnya tentang kesepakatan kelas yang siap
mereka sepakati seperti itu. Kemudian di sini ada di mana kami duduk melingkar gitu ya untuk meninjau. Armi juga akan meninjau gitu ya, meninjau bahasa yang kalimat yang akan digunakan, di mana kalimat yang digunakan harus berupa kalimat yang positif. Kemudian di sini mulai menghias gitu ya, menyimpan, mencatat tulisan yang tadi sudah disepakati, disimpan pada kertas karton hitam gitu ya agar terlihat dan dikreasikan oleh anak-anak. Ya, ke slide selanjutnya aja ya. Nah, itu tadi praktik baik mengenai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah Armi buat di kelas 8C. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini ada pernyataan, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini ada pernyataan ya. Selanjutnya, apa aja sih kebutuhan dasar manusia gitu ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup gitu ya. Jadi manusia itu butuh untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima ya. Setiap manusia membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungan sekitarnya. Kemudian kebutuhan penguasaan. Pasti di dalam diri ibu-ibu juga ada rasa ingin menguasai sesuatu gitu ya. Selanjutnya ada kebutuhan dasar kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, di sini ada studi kasus. Arni menggunakan nama Pak Yopan, mohon izin. Tidak apa-apa, ini baik kok. Studi kasusnya, Pak Yopan guru wali kelas 9B sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Tommy memaksa meminta bekal gitu ya. Jika ibu-ibu menghadapi situasi seperti Pak Yopan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan menurut ibu-ibu? Kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal ini sesuai dari 5 dasar kebutuhan manusia tadi? Menurut ibu apa sih yang kurang tergali atau kurang tersentuh gitu ya dari kebutuhan manusia tadi dari cerita si Tommy ini yang memaksa meminta bekal makan siang teman-temannya? Mungkin kurang makan, mungkin Berarti kebutuhan pertama ya Bu ya, bertahan hidup ya. Jadi Tommy kurang mendapat bekal dari rumahnya sehingga meminta bekal ke teman-temannya secara paksa. Oke, mari kita lihat. Nah, untuk alasan yang pertama itu karena ia lapar, betul. Dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu survival. Kemudian ada alasan selanjutnya, yang kedua. Nah, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada guru dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima gitu ya. Jadi mencari perhatian gitu dengan meminta paksa makan atau bekal siang dari teman-temannya sehingga dia dapat perhatian lebih. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya Tommy, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Jadi dia berkuasa karena dia memaksa itu ya. Jadi dia berkuasa untuk meminta bekal makanannya.
alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy di posisi ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan gitu ya. Jadi dia bosan, itu lagi, misalkan mie telur lagi. Nah, ketika dia melihat makanan teman-temannya yang beraneka ragam, ada yang bawa telur, misalkan sosis atau lain sebagainya, jadi dia merasa saya mau memenuhi kebutuhan akan kebebasannya gitu. Nah, yang terakhir alasan Tommy di sini karena ia melakukannya karena iseng aja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi dia hanya senang-senang aja, iseng aja gitu. Iseng aja Bu, kadang ada ya anak murid kita gitu yang jahil, jawabannya cuma iseng aja Bu gitu ya. Oke, untuk selanjutnya, nah di sini ada 5 posisi kontrol restitusi, 5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama, guru sebagai penghukum, itu bagaimana nanti akan dijelaskan. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Bagaimana penjelasannya akan di next selanjutnya. Nah, di sini posisi kontrol guru sebagai penghukum. Di sini ada penjelasan. Guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Nah, menurut saya apa yang saya lakukan itu benar, apa yang saya lakukan itu baik gitu ya. Terus guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal seperti kamu salah terus gitu ya. Jadi langsung menghukum si anak. Kemudian selalu pasti kamu yang terakhir, apa yang terlambat seperti itu. Jadi langsung menghukum, langsung menjudge anak gitu ya. Terus patuhi aturannya ya, awas kalau salah. Nah, itu dengan ancaman ya. Nah, selanjutnya itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Selanjutnya ada posisi kontrol guru pembuat rasa sedih, apa rasa bersalah. Penjelasannya, guru menggunakan intonasi yang lebih rendah atau lemah lembut atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman gitu ya. Kemudian guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kaitan pada guru seperti ibu sangat kecewa kepada kamu. Nah, itu kan anak langsung merasa, oh iya saya salah gitu ya. Kemudian berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Lalu bagaimana kalau orang tuamu tahu atas perilakumu, kesalahanmu gitu. Jadi langsung membuat merasa bersalah kepada murid. Posisi kontrol selanjutnya yaitu sebagai teman. Di sini guru menggunakan kalimat persuasif dan untuk mengomentari murid gitu ya. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid, menggunakan kalimat yang positif dan jenaka seperti ayo belajarlah demi Bapak gitu ya. Ya sudah kali, ini tidak apa-apa, Ibu maafkan dan bantu bereskan masalahnya ya. Jadi guru sebagai temannya seperti itu. Selanjutnya posisi kontrol guru sebagai pemantau. Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi. Menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran. Contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan?
gitu ya. Konsekuensinya apa? Gitu. Itu sebagai pemantau. Selanjutnya, guru sebagai manajer. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, gitu ya. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya, gitu. Di sini guru sebagai manajer, contohnya apa yang kita yakini, gitu ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Misalkan Bu Nadofah gitu ya di BK. Terus solusinya bagaimana? Kamu tahu kamu salah, lalu solusinya bagaimana? Gitu. Jadi mengajak murid untuk mencari solusi atas kesalahan apa yang telah dia perbuat, gitu ya. Nah, selanjutnya ada tentang segitiga restitusi. Sebelum ke segitiga restitusi, kita perlu mengetahui apa itu restitusi. Restitusi adalah salah satu metode yang digunakan untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Menurut Dian Gosen dalam bukunya tahun 2001 memberikan sebuah konsep menarik yang dikenal sebagai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi itu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menerapkan disiplin positif. Yang pertama ada langsung ke sebelahnya aja ya. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Kemudian menstabilkan identitas ini ada beberapa langkahnya. Jadi berbuat salah itu hal yang manusiawi katanya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitasnya ya. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalimat-kalimat yang digunakan untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya. Nah, ada tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak, gitu ya. Kata-kata apa saja sih yang kita sampaikan untuk validasi tindakan yang salah ini? Yang pertama itu ada kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, gitu ya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu untuk memvalidasi tindakan yang salah, gitu ya. Selanjutnya tahapan ketiga atau langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Apa aja kata-kata yang diucapkan untuk menanyakan keyakinan ini? Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di sekolah ini? Nah, itu boleh ditanyakan ya kepada anak untuk biar dia timbul motivasi atau timbul pemikiran bagaimana untuk mencari solusinya, gitu ya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, gitu. Terus kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kemudian ada kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu untuk
materi tentang diseminasi disiplin positif. Bagaimana Bapak Ibu, ibu-ibu ya di sini, akhirnya ibu-ibu semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Ada yang ingin ditanyakan? Iya. Untuk masalah saya berdiri ya. Bu Ani, ini kan ada masalah untuk kita membuat keyakinan kelas ya. Untuk keyakinan kelas ini, apakah Bu Ani bisa berbagi informasi kepada kita? Bagaimana proses pembuatan keyakinan kelasnya? Yang terutama, apakah anak mengerti tentang keyakinan kelas? Karena anak kan tahunya cuma peraturan-peraturan kelas. Lalu begitu kita jadikan keyakinan kelas, itu anak agak sedikit apa itu keyakinan kelas. Nah, mungkin Bu Ani bisa berbagi bagaimana trik Bu Ani untuk anak bisa mencapai tahap dia punya keyakinan dalam dirinya yang merupakan keyakinan kelas. Seperti itu. Terima kasih Bu Ani. Ya, langsung dijawab aja ya Bu. Jadi untuk yang pertama kali itu Ani sampaikan bahwa kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi anak itu taunya ya aturan ya sebetulnya ya. Tapi Ani tetap bilang untuk kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu apa ya, hal-hal yang akan kita sepakati gitu ya. Mungkin memang anak tahunya tentang aturan ya, aturan-aturan yang akan mereka sepakati gitu ya. Gak apa-apa, di sini tetap diberikan apa ya, afirmasi bahwa ini adalah kesepakatan kelas gitu ya. Kemudian anak memberikan tanggapannya sendiri gitu ya, apa aja sih yang akan disepakati. Misalkan kamu mau kelasmu bagaimana, seperti itu. Apa yang kamu harapkan ketika kamu berada di dalam kelas. Nah, itu boleh kalian tuangkan, tulis. Jadi Ani sediakan beberapa spidol gitu ya, jadi biar nggak mengantri, anak menulis tentang pendapatnya sendiri gitu ya, mengenai hal-hal apa aja yang mereka harapkan ketika berada di dalam kelas 8C tadi itu ya. Nah, kemudian memang masih ada anak-anak yang menggunakan kata negatif, kata tidak, tidak boleh, jangan gitu ya, masih ada. Tapi gak apa-apa, itu ditulis saja, kita tetap mengapresiasi pendapat anak gitu. Jadi sebanyak 28 murid di dalam kelas itu memberikan pendapatnya gitu ya. Jadi masih ada kata negatif, kata kayak jangan, tidak boleh, itu nggak apa-apa. Karena nanti akan ditinjau dan akan dibahas kembali gitu kan ya, dengan Arni sebagai pemimpin di dalam kelasnya gitu ya. Kemudian setelah itu, nah disusuri lagi, diberitahu lagi bahwa untuk kesepakatan kelas ini menggunakan kalimat atau kata yang positif gitu, sehingga anak oh iya berarti yang kata negatif tadi diganti. Misalkan tidak boleh berlarian di dalam kelas, nah digantilah menggunakan kata yang positif. Menurut pendapat kalian, menurut pendapatmu, apa kalimat positifnya dari kata negatif tidak boleh berlarian? Harap tenang Bu, atau dan lain sebagainya. Itu nanti anak-anak akan memberikan masukan-masukan lagi seperti itu. Jadi dengan begitu anak berjalan mengerti, memahami tentang kesepakatan kelas yang akan disepakati bersama dan akan mereka lakukan gitu ya. Nah, seperti itu Bu Silvi. Iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Ya, silakan Bu Yuli. Ya, terima kasih.
kasih atas kesempatannya Bu Arni. Jadi sudah mulai paham nih ya Bu Arni bahwa ini kan tentang budaya positif ya Bu Arni. Bagaimana budaya itu awalnya memang dari peraturan, kemudian berkembang menjadi kesepakatan, menjadi keyakinan, menjadi kebiasaan-kebiasaan positif, dan hingga akhirnya kebiasaan-kebiasaan positif itu memunculkan kebudayaan yang positif juga di sebuah sekolah. Kalau kita bicara sekolah, nah tapi bagaimana nih Bu Arni ya untuk menyiasati, kan tidak semua warga sekolah itu memahami dan melaksanakan kebiasaan-kebiasaan positif. Tadi di awal Bu Arni sudah menyampaikan bahwa tentang memberikan senyum pada rekan kerja, salah satunya bisa menjadi bentuk budaya positif yang ada di sekolah. Tapi Bu Arni berdasarkan pengalaman saya, ini curhat ya Bu Arni ya, biar ada panjang. Dalam rekan kerja gitu kan Bu Arni ya, ada saja itu ya Bu Arni yang kalau bahasa anak sekarang tuh julid gitu Bu Arni. Nah bagaimana tuh ya, kadang-kala kan saya sebagai pribadi tuh muncul juga tuh Bu Arni, motivasi diri saya untuk datang tepat waktu ke sekolah itu. Yang pertama biar nggak kena teguran misalnya dari atasan atau pimpinan, atau motivasinya adalah biar nggak diomongin rekan sejawat gitu. Itu tuh ya Bu Yuli tuh dia datangnya terlalu terus. Nah kan ada aja tuh yang julid ya Bu Arni, ada yang si paling datang paling pagi misalnya gitu, contoh di negara Konoha gitu. Iya. Nah itu kan sebenarnya ada saja itu Bu Arni hal-hal yang seperti itu gitu. Bagaimana itu kita mensiasatinya gitu ya Bu Arni? Apakah kita tegur langsung, ataukah misalnya ya kita sesuai dengan diri kita aja sendiri gitu, atau bagaimana tuh Bu Arni? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuli atas pertanyaannya gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain. Tetapi dengan budaya positif ini, inilah yang akan mengontrol hal-hal yang negatif tadi gitu ya. Jadi ya kalau menurut Arni gitu ya, terus saja kita memberikan hal-hal yang positif. Sesuai dengan jargon Ibu Kepala Sekolah ya, banyak-banyak menebar kebaikan seperti itu gitu ya. Jadi tetap aja nggak apa-apa orang lain melakukan hal yang negatif gitu ya, tapi kita kalau bisa kita berikan hal yang positif, dan itu harus sesuai dengan kesepakatan di sekolah ini gitu ya. Jadi kan kalau sebelum melakukan pembelajaran biasanya kita ada briefing dulu gitu ya, terus berdoa bersama gitu ya, melakukan hal-hal yang positif gitu, yang baik untuk hari-harinya gitu. Jadi kita tidak dapat mengontrol perilaku orang, tetapi dengan budaya positif ini kita mengurangilah gitu ya, seperti itu. Apa ya? Ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Gak apa-apa, gak apa-apa Bu. Nanti Ani mau masukin video. Oh ya sudah. Oke. Terima kasih ibu-ibu atas waktu dan kesempatannya sudah mendengarkan kegiatan aksi nyata Ani tentang diseminasi disiplin positif. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Sudah, alhamdulillah. Gak apa-apa, nanti masukin. Boleh video ya? Boleh. Boleh. Nggak tahu ya boleh apa nggak ya. Kalau di YouTube nanti di-cut kan. Kalau Ani boleh, kalau Ani boleh di-cut. Nggak boleh di-cut. Jadi boleh tambahin video lagi yang lain. Boleh. Ada yang di YouTube itu ada video yang di modul-modul itu pada dimasukin. Terus Ani mah boleh sama Yang penting 1 jam ya. boleh di-cut.
Oh, jadi nggak usah kan dia Putih aja dulu. panjang. Semungut